Halo semuanya, saya Francis Jody Setiawan, NIM 20 2018 049. Saya dari Fakultas FKIP dan di sini saya akan membahas tentang persimpangan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mengundang narasumber saya bersama Mas. Ya, nama saya Yuda. Background saya warga sipil aja sih. Nama saya Yuda Novianto, lengkapnya panggilannya Yuda. Oke. Boleh itu Mas, ada sedikit sajian kopi, boleh diminum? Oke, terima kasih. Gini Mas, Ya. di Indonesia itu kan banyak kisah-kisah bullying kan. Ya. Saya sangat tertarik membahas tentang bullying, di mana bullying ini kan dibilang sangat meresahkan ya. Iya. Karena bahkan sampai buat orang stres, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ya. Menurut Mas, bullying itu apa sih? Yang pendapat pribadi saya sih. Saya belum tahu definisinya seperti apa. Yang saya tahu, bullying itu adalah suatu bentuk kegiatan yang merugikan orang lain. Salah satu contoh bully yang sering dibahas di kalangan umum biasanya dibicarakan tentang kegiatan di sekolah, ya kayak gitu. Ketika kita mau membahas bully, pasti pikiran kita tentang sekolah. Jadi saya gambaran umumnya aja. Bully itu suatu kegiatan yang merugikan orang lain lah. Menurut Mas, kenapa sih orang ingin membuli? Contoh kita temenan ya. Iya. Saya ingin membuli Mas itu kenapa? Pengamatan saya mengenai soal bully, ada beberapa faktor yang menurut saya jadi penyebab orang bisa membuli ya. Salah satunya pertama punya power. Artinya punya power di sini kalau dia anak sekolah, dia jadi salah satu siswa yang bisa dikatakan populer di sekolah. Dan juga orang yang membuli biasanya adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Entah di contohnya waktu di sekolah tadi, dia punya geng-geng nih. Biasanya kan di sekolah tuh udah punya geng masing-masing ya. Iya. Jadi biasanya geng-geng yang terkuat itu biasanya menindas geng yang bisa dikatakan ya standar lah. Biasanya di sekolah ada geng-geng. Iya. Jadi siswa-siswa yang populer biasanya lebih berpotensi untuk membuli. Kemudian kenapa saya bisa membuli Anda? Karena saya punya power, punya kekuasaan. Iya. Dan saya mau kasih tahu, menurut saya siapa sih pelaku pembuli ini? Pelaku pembuli bisa siapa saja. Itu siapapun orang yang bisa jadi berpotensi untuk membuli selama dia punya kekuasaan. Karena begini, membuli itu kegiatan yang merugikan orang lain tadi. Menurut saya masih itu alamiah yang terjadi di manusia, saya bilang. Karena memang pada dasarnya manusia ini punya ego, saya bilangnya. Iya. Saya belum tahu sih soal pribadian, sebenarnya saya belum tahu. Cuma saya pikir bahasanya ego. Manusia tuh masing-masing punya ego. Ketika orang nggak bisa mengendalikan egonya dan dia merasa sumbar atau maksudnya sombong dengan egonya, terjadilah pembulian itu tadi. Dan bulian ini menurut saya terjadinya itu bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk verbal. Contohnya kalau fisik mungkin sampai memukul, Iya. ya terjadinya kekerasan di sana. Dan verbal mungkin ngata-ngatain temennya. Ngolok-ngolok ya. Iya, jadi ngecengin teman-temannya gitu. Misalnya ngejek, pendek ya, gendut ya, kayak gitu. Hitam Kayak gitu. ngedek-ngedek nama orang tua ya. Itu. Dan saya cukup ambigu kalau ngomongin soal ngejek nama orang tua. Karena saya tumbuh di lingkungan yang kesehariannya itu kalau kumpul sama teman-teman itu cengin nama orang tua tuh udah biasa. Jadi saya cukup ambigu kalau misalnya itu dibilang membuli. Tapi saya dapat kesimpulan kalau membuli itu berarti kegiatan yang dilakukan berangsur-angsur, terus-menerus. Kalau ngecengin kan sesama teman ya, udah pas aja gitu, udah tahu lah. Udah candaan sehari-hari ya. Sehari-hari itu antara membuli atau itu bahasa tongkrongan kalau saya.
Ya, jadi kalau jadinya saya ngambil di ada niat buruknya, ada ill intentnya, ada niat buruknya di situ. Kalau udah niatnya buruk itu ngebully. Dan itu yang susah diukur jadinya. Niat buruknya. Ya kalau sejauh dia merasa tersinggung, misalnya nama bapaknya, katakanlah Jody, Jody. Kalau sejauh itu masih tahu kalau dia candaan, menurut saya bukan membuli. Kayak gitu. Mengenai yang guru itu yang lagi viral ya, yang di daerah Buton itu, Oh, oke. menurut kekuasaannya yang lebih tinggi kayak guru kan. Kisahnya itu ada kelas berapa, kelas 3 SD kalau nggak salah ya, Oke. itu ribut. Itu dia ribut bertujuan untuk ngasih surprise sama guru, apa, wali kelasnya itu ulang tahun. Oh. Dari guru kelas 4 SD itu mendengar ribut, Hmm. habis itu dihukum dengan makan sampah. Itu bagaimana menurut Mas? Ini Apakah itu salah satu bullying yang terjadi karena tingkat itu, tingkat kekuasaan? kita lihat dulu backgroundnya apa, motifnya apa. Kalau berdasarkan ceritanya tadi, ya mungkin si guru kesal aja kali ya, kesal dengan ributnya itu tadi. Dan kalau berdasarkan ceritanya itu tadi, karena mau ngasih surprise terus untuk kelas 3 katanya Iya, ya? kelas 3. Kelas 3 mau ngasih surprise ke wali kelasnya ulang tahun, terus ada guru di sebelah kelasnya Iya, yang lagi mengajar. yang lagi mengajar. Menurut saya itu udah penyimpangan sih. Udah lebih dari bully sih sebenarnya. Udah terlalu nggak manusiawi ya. Udah sampai makan sampah. Iya. Kalau sampahnya itu makanan yang sisa makan ya mungkin wajar-wajar aja ya. Bukan sih, saya nggak membenarkan kegiatannya itu. Nggak membenarkan itu. Cuman itu kalau sampah disuruh dikasih makan ke orang udah aneh. Bagi saya itu udah penyimpangan. Penyimpangan sosial kali ya, atau apalah bahasanya. Orang tua itu udah keterlaluan sih. Dan dilakukan oleh seorang guru lagi. Sampahnya itu lagi Mas, sampah plastik. Bukan sampah sisa makanan. Dan dimakan. Tuh udah aneh tuh. Perlu ke psikolog sih gurunya kalau Menurut Mas, cara mencegah bully, bully. bagaimana? Ini saran dari saya. Iya. Cara mencegah bully, tapi saya nggak membenarkan cara saya yang saya pakai ya. Sepanjang hidup saya pikir bully bakalan ada terus. Saya bukan orang yang pesimis soal menghilangkan bully. Iya. Tapi bagaimana cara kita membiasakan diri kena bully? Karena pada dasarnya memang karakter dan sifat manusia itu saya pikir jahat semua. Bukan saya berarti pesimis dengan manusia yang lain, tapi gimana caranya kita bisa mengendalikan jahatnya kita supaya bisa baik. Di sini bully itu kan jelek. Iya. Gimana cara kita mengendalikannya ya? Dengan cara itu berangkat dari keluarga, lingkungan keluarga dulu. Itu salah satunya. Terus dan itu kita kan nggak bisa ngekontrol keluarga orang supaya budayanya bagus. Ada juga keluarga yang nggak bisa dikatakan broken kayak gitu. Mungkin ada masalah dengan keluarganya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan itu. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Bagi saya, diri kita sendiri. Contohnya ketika misalnya saya kena bully, saya nggak bakalan, ini saran dari saya. Iya. Kalau pribadi saya nggak bakalan jadi orang yang tertekan karena bulian. Mungkin bully fisik. Saya pernah, kalau ngomongin soal bully, saya pernah waktu SMP. Soal fisik saya pernah dikeroyok sama teman-teman yang menurut saya itu cukup keras sih. Kalau mau dibilang bully, saya belum tahu juga namanya bully itu. Sekali dah sadar semenjak SMA, oh itu namanya bully. Itu karena apa Mas? Jadi pada waktu itu kita lagi ada ekstrakurikuler. Jadi kita sore-sore ada ekstrakurikuler, ekstra sepak bola. Terus ada teman-teman cowok ya, semuanya kan. Iya. Yang main bola cowok semua. Ngejekin saya nih. Berawal dari ngejek. dia ngejek soal nama orang tua. Iya. Terus karena saya orangnya waktu SMP itu saya jualan jagung. Jadi saya diolok nih. Jagung manis. Sekarang sih udah kebal kalau saya bilang. Jagung manis ini. Saya emosi waktu itu.
Dan di situ karena omongan dan itu berangsur-angsur. Nah itu yang tadi yang kita bilang bully yang berangsur-angsur. Jadi kayak ada niat buruknya kalau saya bilang. Bukan berkepanjangannya. Iya, berkepanjangan dan saya merasa tertindas pada saat itu. Ya mungkin saya baper kali ya. Nah, dan menurut saya harus melawan. Jadi saya keplak kepala orang tuh. Satu orang saya keplak kepalanya. Dan di situ saya juga jadi pelaku pembuli sebenarnya. Keplak. Ternyata dia gengnya kan populer di sekolah. Iya. Makanya saya bilang tadi populer. Orang yang melakukan bully ini biasanya populer jadi. Punya geng bully. Ternyata dia punya teman banyak. Jadinya saya yang kena pukulin. Nggak sempat keluar darah, cuman saya bonyok sih sebenarnya waktu itu. Nggak ada keluar darah. Cuma member ya mas. Ya bisa dikatakan nomor hari itu pada mau sepak bola jadinya bawa orang tua. Tua jadi dia datangin ke sekolah tuh bahwa anaknya ini dikeroyok sama ini. Ini menyimpang dari cerita dan uniknya adalah orang yang mengeroyok saya itu orang tuanya adalah orang yang jualan jagung juga dengan saya. Gitu. Jadi saya temanan sama orang tuanya. Saya semanan sama orang tuanya dan di situ saya kelahi sama anaknya kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi tips menghilangkan bully atau menghindari bully atau apapun itu, tips dari saya itu membiasakan diri. Karena itu nggak bisa dihindarin. Apa yang kita bisa ubah? Kita bisa ngubah diri kita sendiri. Ya, jangan terlalu baper. Kalau itu sekedar verbal ya, jangan terlalu baper. Nah, misalnya pendek lu ya, memang lu pendek. Misalnya benar pendek ya. Ya sorry tuh saya kalau saya bilang misalnya hitam ada karena teman-teman kita juga ada yang berkulit hitam. Mereka nggak mengingini untuk lahir di situ, nggak request. Dan kita juga yang berkulit sawo matang ataupun putih nggak request juga dengan yang itu, dengan kondisi fisik kita nggak ingin. Jadi misalnya dibilang kayak gitu, itu udah rasis sih kalau saya bilang, udah bukan bully lagi sih. Udah ngatain kulit udah rasis. Itu tadi jangan terlalu baperan lah kalau saya bilang. Kenyataannya kayak gitu, itu fakta, kita hadapi kenyataan gitu. Terus ya dengan cara mungkin ini saran dari teman saya pernah ngobrolin soal bully juga. Iya. Teman saya bilang gimana cara ngindarin bully, salah satunya jadi membuli balik. Katanya membuli balik, contoh dikatain orang tua. Misalnya nama orang tuanya yang tadi apa namanya? Jody. Nama yang membuli juga misalnya namanya Yuda. Jody. Yuda. Saut-sautan di situ jadinya. Memang nggak ada titik penyelesaian masalah di situ. Tapi seenggaknya itu terhindar dari bulian gitu loh. Kau melawan. Jadi itu tadi sarannya melawan. Dibully itu melawan. Dan yang dua itu. Sama ini diacuhin. Kalau yang bully mah diacuhin aja kayak gitu. Diacuhin dan karya ya. Ya, bisa jadi. Nah, ada salah satu kalimat yang viral kemarin di X Factor. Iya, yang danar. Danar dia bilang diamku adalah membuat kalian diam gitu. Ya udah berarti memang membuat karya kan. Diamku adalah sebuah perjalanan. Ya, dengan lagunya dan suara khas. Iya, kayak gitu. Jadi bully nggak bisa bakalan hilang, kita harus bisa beradaptasi. Manusia tuh makhluk yang menurut saya evolusinya sangat bagus ya. Kalau aku nggak tahu tentang biologis ya, manusia makhluk yang superpower kalau saya bilang. Masa itu nggak bisa beradaptasi? Saya tahu ini yang namanya mental illness. Balik lagi ke mental. Mental memang susah sih kalau udah orang kena mental. Kena penyakit mental ya nggak tahu apapun namanya, kerennya bahasanya mental illness kalau saya. Itu mungkin harus ke psikolog dan sebagainya, ada terapinya dan sebagainya. Dan maksud saya di sini saya mungkin orang yang pro bully. Meskipun saya kena bully, tapi karena saya mengambil sisi positif dari bully, saya pengen bully itu ada. Dengan cara kita dibully, seenggaknya kita bisa menunjukkan ke depannya punya motivasi tersendiri. Aku akan menunjukkan ini. Ya, itu bagi orang yang bisa mengendalikan ya. Iya. Bagi saya sih kayak gitu. Tapi bagi orang yang nggak bisa mengendalikan, akhirnya dia bakalan balas kayak yang saya bilang tadi, bakalan balas dan jadi ekstrim. Jadi pribadi yang keras yang keras, yang temperamen mungkin. Jadi akibatnya gitu saya dibully dan sebagainya, dan dia pengen balas dendam.
motivasinya pengen nyakitin orang lain jadinya. Tapi kalau motivasinya pengen menunjukkan dirinya bisa, itu lebih bagus jadinya. Kalau daripada motivasinya pengen nyakitin orang lain. Dan saya adalah salah satu contoh figur yang mungkin mendukung bully tapi punya motivasi pengen menunjukkan bahwa saya itu bisa loh kayak gini. Dan itu tadi cara menghindarinya, diacuhin, terus jangan terlalu baperan kalau saya bilang. Ya syukur-syukur kalau mentalnya bagus ya. Dan karena itu bully juga mupuk mental loh sebenarnya. Harus bisa ngambil sisi yang bagusnya lah. Aku nggak bilang positif negatif. Apa sih bahasa orang biasanya positif negatif. Negatif tuh jelek. Siapa sih yang ngomong? Padahal negatif tuh bagus juga loh. Kalau nggak ada positif nggak ada negatif ya listrik nggak bisa jalan kan. Iya. Aku nggak tahu tuh bahasanya dari mana. Negatif positif tuh ini baik ini buruk kurang tahu. Tapi sejauh ini kayak gitu, dibully balik, jangan baperan, dan terbiasalah untuk membiasakan diri karena memang pada dasarnya ya, lingkungan kita kejam. Makanya kalau mau mupuknya dari awal ya itu dari keluarga. Itu entah peran siapa lagi itu, entah mungkin pemerintah supaya dibuat keluarga yang sejahtera supaya nggak ada kehancuran di dalam keluarga mungkin kayak gitu. Entah itu peran keluarga juga atau mungkin kesadaran dari pribadi Dari sekolah ya bisa juga ya. Iya. Kayak buat satgas gitu ya. Ada salah satu kampung itu buat satgas anti bullying. Wah, itu baru dengar. Tapi nggak tahu di daerah mana. Tapi pernah dengar satgas Anti bullying. satu di Indonesia cuman satu itu. Tapi kurang tahu daerahnya daerah mana. Saya belum tahu sih kalau beritanya soal ada satgas. Cuman mungkin saya agak lucu sih. Karena nanti pada dasarnya nanti satgas ini mungkin yang bisa membuli. Karena punya kekuasaan. Balik lagi kalau teorinya ke sana. Karena dia punya kuasa kayak gitu. Dan ya itu tadi. Seperti itu. Kalau ngomong-ngomong kekuasaan, kita juga punya pengalaman untuk berkuasa sih waktu SMA. Waktu SMA saya bisa dikatakan populer kalau saya bilang ya. Populer saya nggak terlalu memamerkan diri enggak. Mungkin ini dikatakan memamerkan diri juga, cuman nggak tahu bahasa halusnya seperti apa, bahasa sopannya seperti apa. Tapi saya bilang saya dulu punya organisasi lah di sekolah. Jadi punya kuasa untuk membuli. Tips dari aku biar nggak kena bully pada saat itu juga, dekatin orang-orang yang mau membuli. Ya ini beneran realita ya. Kita dekatin ya orang-orang yang mau membuli. Kenapa? Biar kita cerita. Ujungnya apa? Dia tahu perasaan kita dan kita tahu perasaan dia. Rupanya yang tukang bully ini adalah orang-orang yang nggak senang di rumahnya. Ya orang-orang yang nakal kayak gitu bisa dibilang penyimpangan dari norma sosial bahasanya kayak gitu bisa jadi. Oke. Jadi kita harus dekatin, jadikan teman. Beda lagi kalau orang yang mau membuli kekerasan ya. Kurang tahu kalau soal itu udah aneh. Perlu ke psikolog. Ya. Oke. Oke, mungkin hanya itu aja Mas. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Mas Dodi. Oke. Thank you.